guru akan menyampaikan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu, kelas apa sih yang sebenarnya kalian inginkan di kelas 4 ini? Ya, kalian itu kelas ini mau seperti apa? Apakah kamu tuh ingin belajar di kelas seperti apa? Gitu ya. Nah, nanti kita bersama-sama merumuskan sebuah keyakinan kelas yang akan kita patuhi dalam belajar mengajar di kelas ini. Baik, nah sekarang Bu Guru akan membagikan flip card. Nanti silakan kalian tulis apa yang kalian inginkan di kelas ini. Kalian kepingin apa? Misalnya kelasnya itu kepingin seperti apa? Paham ya? Nah, kalian sudah menuliskan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita inginkan. Kelas apa? Seperti apa yang kalian inginkan? Kalian sudah menemukan, ya? Sudah menuliskan. Nah, sekarang kita akan merumuskan. Ini kita merumuskan, ya. Coba salah satu, yuk bias, maju silakan ambil. Yuk dibaca. Menghargai teman, ya. Di sini menghargai teman. Nah, kira-kira kalau kelas kita itu kita saling menghargai teman, sepakat apa tidak? Sepakat apa tidak? Sepakat. Sepakat ya? Menghargai teman. Menghargai teman. Kita tulis di sini ya, kita tempel sini dulu. Nah, menghargai teman. Nah, kemudian ayo latihan, maju ambil lagi. Menjaga kebersihan. Sepakat tidak? Kalau kita menjaga kebersihan, bagaimana? Ya, tempel sini ya. Ya, ini yang kedua, menjaga kebersihan. Lanjut. Berikutnya, coba sekarang Bu Guru yang baca. Hadir. Ada 4 poin atau 4 pokok yang kita sepakati. Yang pertama adalah apa? Hadir tepat waktu. Yang kedua, menjaga ketertiban. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, saling menghargai. Nah, setelah kita mendapatkan keyakinan kelas ini, berarti kita sudah sepakat untuk melaksanakan kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari, yang khususnya di pembelajaran di kelas. Siapa yang tidak sepakat? Sepakat semua ya? Sepakat? Sepakat. Oke, kalau sepakat, sekarang maju satu-satu untuk tanda tangan. Tapi tanda tangannya Bu Guru minta pakai stempel. Kalian
berikan. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, kalian akan melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang kalian inginkan. Keyakinan kelas itu berarti sesuai yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Ketua PGRI Cabang Tonjong atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Sekolah Seranting Galuh Timur, yang kami hormati pengurus PGRI Ranting Galuh Timur, yang kami hormati Bapak Ibu anggota PGRI Ranting Galuh Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pertemuan rutin PGRI Seranting Galuh Timur, dan ada diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Maria Ulfah SPDSD. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kita akan mendapat syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PGRI, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7, dan yang kelima lain-lain. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PGRI. Kepada Ibu Eka Susilawati kami persilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah, di sana berdiri jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Itulah tanahku, itulah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. PGRI abadi, tetap mempersatukan diri dengan nama dan semasa lahir negara kita. PGRI abadi, bernaung di bawah sang panci, singa surya dan mereka anggotanya bersama. Mereka ukur semua bangunan rakyat dari kita. Kita berdua bangsa pemimpin melangkah gempa. Insaflah kan kewajiban kita mendidik, mengajar dan putra. Kita membangun jiwa pencipta kekuatan negara. Acara dari urusan nasional, sampai dengan urusan dari kepala PGRI di mana kepada Bapak Kapolres yang bersama.
bagaimana tupoksi baik itu, sehingga apa yang sedang disampaikan terus bisa kita laksanakan atau bisa kita amalkan atau bisa kita implementasikan supaya ada kegiatan KBM ataupun peraturan yang telah kita disampaikan dari atas bisa dilaksanakan sehingga bisa untuk memperlancar kegiatan-kegiatan yang sudah masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita mohon maaf nanti apabila mungkin reproduksi yang bisa kita lakukan dengan dari SD Majangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kami berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan awal pada yang nanti mau saya tonton yang nanti di kepala sekolah seperti dari yang saya hormati saya akan sedang uruskan terkait dengan ilmu karena kita sudah ada usaha negara karena atas nikmat selama dan yang pada bulan ini dan mari kita laksanakan kegiatan rutin untuk menjadi hari timur maupun di hari indah. Salam kita pada dengan sama salam serta pada sahabat juga sahabat yang menang lain. Oke saya mati seperti yang pada waktu bolos CDC sahabat dari Lingkungan yang pernah karena tidak banyak enggak jauh saya dan lain saya karena saya banyak cara dengan itu aja saya sudah terima kasih dan kita berhasil dengan sahabat kita karena anak-anak yang bisa berusaha banyak tema apa jadi sudah cukup mungkin belum tidak ada dengan segala apapun harus banyak jangan cuma dari ini timur tapi jangan saya bisa nanti yang ada dari itu nah tapi kami ya kita soal itu ada para soal ada dulu daripada sudah balik nanti depan saya bisa jadi akhirnya ada ketika dengan menarik saya juga jadi apa aku sangat asam jadi kita bisa oke kita akan dengan kita kalau ada suku untuk bebas itu masih masuk itu ya pada saat itu karena kami bahwa apa kan cerita yang ngomong nanti betul betul jadi tanya masalah itu ya pada saya nanti cara lain kita bahas tentang apa dan sebagainya karena nanti bulan ada anak cerita yang sangat jadi bukan masalah tidak banyak masalah nanti menit harus bilang terima kita ada di sini ya kalau dalam kisah dalam sini bukan sekolah ada pada sini kita akan bekerja kami jalan kita akan bekerja nanti ada pokoknya memang di kualitas sudah itu tidak dan itu kita ada terima yang untuk dalam ikut nah harus bilang baca ya mudah-mudahan kita dapat seperti itu ada dan mudah-mudahan juga buat kita sama ada pasti dan apa sih masih dan semoga diterima juga dari pasal itu dan sampai sudah jadi nanti itu apa jadi nanti kita sudah tahu kita kita sama kita jalan lagi kita jadi kita bisa itu macam apa itu jadi saya terlalu banyak kalau pastinya ini terlalu lama ya jadi saya kasih pada pada fase saya ada timur pas kami selalu makan dan selalu pot yang kita sangat dan saya ikut dan saya lagi kita karena itu sama dengan aku masih saya dan kita itu bukan sama dulu kamu baik banget saja tapi pak sini kalau apa tapi harus jangan mungkin masalah satu pada jalan dan akan tidak itu betul dengan pasar tapi kalau bukan pasangan tetap ya berarti mau kita pada di tempat dan sebagainya dan lain-lain betul dan sebagainya betul kalau maaf saya sama dengan baik Terima kasih kami sampaikan. Sampai dari bersama dari kedua teman-teman. Kita lagi akan diulang masih kita mau sedang kita berdua bersama. Apa Bapak sudah menjadi bersama? Yang tadi usaha teknologi kemudian usaha dari Kedimur dan Pak Sri juga selaku yang dirawat yang berarti kenapa juga salah TC yang ada di Kedimur serta Ibu kalau yang Kedimur yang di Saudi Arabia pertama kali saya mengenal saudara update-nya apabila kesempatan saya di sisi awal bersama berfungsi dalam jalan pertemuan dari semoga kali ini saya kita selesai dan kita bisa lebih memahami ini sama-sama dengan pada kita juga masalah yang mana kita masih cukup banyak dan banyak mirah semoga kita bisa lebih memahami tapi tadi mohon maaf karena pada kali menyatakan dan saya ada satu karena itu bagi saya pasti kita juga karena itu kita sama penting yang lagi yang sama sekali yang lagi yang akan masalah mereka namanya ya punya lagi karena itu kita sama yang akan aku saya aku sakit tapi masalah yang kedua kali ada banyak yang mungkin dengan dengan kemudian yang kedua dan yang lainnya aku juga yang nanti kalau ini nanti politik ya itu kita selesai bisa nanti kita di Jawa Timur sudah siap kita belajar ya siap ada nanti boleh Jawa apa di mana apa itu jadi saya lihat gimana saya rasa apa yang di sana nah kalau kita apa ya berdua ini kita sama begini sebagai kata jadi kita semangat garasi semangat garasi memang yang namanya kita sama masyarakat ini menjadi solid insya Allah sebuah apa namanya sebuah bagian kanan dari sebuah solid jangan saya akan mulai dijawab akan berikan kepada kita akan benar apa yang bagaimana lagi apa yang jadi dan apa yang jadi bagaimana yang baik ini langsung dari bagaimana yang kamu sadar bagaimana yang Bapak Ibu ada apa yang menjadi anak kita nanti yang harus memiliki jelasan dari asalnya yang itu tidak baik dan tidak banyak namanya bisa mengingat itu itu enggak jangan nanti kita lakukan lagi soalnya kita sudah melakukan satu bagian dari yang sudah ada tadi sekarang kok sangat berapa jangan ini jangan jangan tidak jawab tidak bisa lagi sekarang punya macam yang apa yang juga masuk semuanya dan yang ada ini yang kedua kalau misalkan masih satu tiga dan dengan jangan kalau kalau sekali salah kemudian yang kedua kemudian masih sudah sampaikan yang bagus ini kalau bukan betul yang jauh sekali masih kalau sendiri yang salah bisa dicoba sih karena itu aku selalu yang dimulai sini sama komunikasi ilmiah untuk tidak apa yang kemudian yang juga ada yang disampaikan oleh Mati juga ada yang bagus ada yang namanya dari oh nanti kita ada di sana yang lain bisa di cancel ya karena dari kita mati ini ada teman kita ini juga dari guys jangan ibu apa ibu apa dia kita suatu saat kemudian aku sudah sini apa kita ada kalau untuk apa ya gua jangan untuk mengenali saya jadi apa dong nah ini menjadi sebuah bagian itu kemudian karena ibu bapak ini yang itu dengan main bapak yang terang nanti dia di apanya di oleh jadi satu karena kita jangan dia sampai dengan main karena itu segala yang masalah dan sampai ibu oleh satu nah bagaimana di rumah kata ini saya mencari ibu bisa apa yang dia aku anali apa kamu juga jangan berarti kita sama juga tahu dari kita agak proses kerja ini nanti nanti harus tampil tidak karena nanti saya oleh saya beliau yang ini dari masih banyak dari semoga kita dapat tetap semangat untuk melakukan dari lagi ini ya sekali lagi boleh ini yang dengan perlu ini aku tadi yang manusia punya peran yang pernah yang mana kita yang itu pada di program yang ini kita ini kita akan menambah satu tetap banyak terima kasih saja kepada yang lain kami dari bebas dari nanti sebut saja terima kasih acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7
Ibu Maria Urfah, SPD SD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua PGRI Cabang Tondong beserta jajaran pengurusnya, pada yang terhormat jajaran pengurus PGRI Ranting Galung Timur, pada yang terhormat Kepala Sekolah se-Ranting Galung Timur beserta Bapak Ibu anggota PGRI se-Ranting Galung Timur yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, yaitu kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka pertemuan rutin PGRI Ranting Galung Timur ini, yang mudah-mudahan sampai akhir acara nanti tidak ada suatu halangan apapun. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kegiatan hari ini yang telah memfasilitasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yang di sini ada teman seangkatan saya yaitu Bapak Sigit Teguh Pujiartono dan Ibu Rizatul Maulina. Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang telah memfasilitasi kami untuk mendiseminasikan modul 1.4 yang kami peroleh selama kurun waktu 2 minggu. Di modul 1.4 itu isinya budaya positif sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu kita sharing mau Ibu, karena Bapak Ibu saya angkatan 7 untuk melakukan aksi nyata. Ini merupakan rangkaian tugas dari kami selaku sedang menempuh pendidikan guru penggerak ini di angkatan 7. Salah satunya adalah di modul 1.4 ini. Yang modul 1.4 ini intinya adalah budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu modul ini isinya apa? Itu guys, coba next. Budaya positif di modul 1.4 ini kita sharing saja pengalaman dan penerapan. Ya, pengalaman saya yang sudah menerapkan di sekolah saya yaitu di SD Negeri Galung Timur 1 tentang modul 1.4 ini yang berisi tentang yang pertama itu ada 7 materi Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Seperti apa sih Bapak Ibu sekarang mengajar itu? Nah, ini kita bertolak ukur pada pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ini dalam kurikulum Merdeka itu intinya adalah membuat anak itu merdeka. Nah, di sini ada materi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apakah kita sebagai guru itu sudah hanya ceramah modelnya, ataukah hanya apakah kita sudah membebankan kepada siswa, apakah kita menekan pada siswa atau tidak? Nah, nanti kita di modul ini kita pelajari. Yang kedua, materi yang kedua adalah disiplin positif di sekolah. Itu kita tujuannya adalah membentuk karakter peserta didik. Di sekolah itu kita membentuk karakter, mau jadi apa sih anak didik kita. Nah, ini di disiplin positif. Yang ketiga nanti kita bahas satu persatu. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia.
Apa sih sebenarnya motivasi yang ada dalam diri ini? Manusia ini adalah peserta didik. Di sini yang dipelajari itu dari gurunya, kemudian juga dari peserta didiknya. Nah, kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kita memiliki, menurut teori Goosen itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita bahas satu persatu. Lanjut Bu, yang kelima ada posisi kontrol manusia. Nah, ini di titik gurunya. Kita itu posisi kita sebagai guru itu sebagai apa? Nanti ada 5 posisi kontrol. Okay? Kemudian yang keenam ada keyakinan kelas. Ini ada beberapa dari modul ini yang sudah saya praktekkan di sekolah saya. Nanti contoh penerapannya seperti apa sih? Nah, itu nanti ada videonya nih. Kemudian yang ke-7 yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu gimana caranya kita menyelesaikan masalah apabila peserta didik kita itu ada yang melakukan sebuah kesalahan. Apakah kita memberikan hukuman? Kalau misalnya tidak mengerjakan PR, apakah atau mungkin datang terlambat, apakah kita sebagai guru itu memarahinya, menghukumnya, atau bagaimana? Ini penerapan dari segitiga restitusi. Nah, sekarang kita kupas satu persatu, tapi untuk mengupas satu persatu ini membutuhkan waktu yang lama, gitu. Nah, nanti secara garis besarnya nanti saya akan menyampaikan ini. Yang pertama, lanjut Bu. Yang pertama adalah pemahaman atau pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini tolok ukurnya yang tadi saya sampaikan adalah pembelajaran Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Di sekolah itu adalah tempat manusia itu membentuk karakter. Manusia itu untuk membentuk karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita ketahui, yaitu ada 6 dimensi. Masih ingat nggih Bapak Ibu waktu kita sosialisasi kurikulum merdeka nggih? Apa saja? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa itu nggih. Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada 6 dimensi itulah yang akan kita terapkan pada peserta didik. Perubahan kita sebagai guru itu, apakah metode kita sudah benar? Anak itu lahir sudah memiliki kemampuan masing-masing, ya. Kemampuan masing-masing kalau dikatakan sebagai kertas putih itu tidak, itu salah menurut Ki Hajar Dewantoro. Anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita dituntut untuk menuntun anak itu sesuai dengan kemampuannya. Lah guru itu ngapain? Guru itu ngapain? Kita berarti di kelas seperti apa? Guru itu kita sebagai among, menurut Ki Hajar Dewantoro itu kita itu ngomong, menuntun anak-anak itu sesuai dengan karakter masing-masing. Apakah Bapak Ibu di kelas sudah melaksanakan tes diagnostik? Sudah atau belum Bu? Bapak Ibu sudah belum? Belum ya? Nah, tes diagnostiknya inilah yang digunakan mendiagnosa, ya, mendiagnosa anak-anak itu kemampuannya di mana. Kadang kita gini, saya sendiri di kelas saya itu dalam satu kelas karakternya masing-masing. Anak sing seneng dolanan kayak gitu ada yang selidik-selidik nangis gitu Nah, kompetensinya itu berbeda-beda. Kompetensi yang akan kita capai itu berbeda-beda. Maka kita menggunakan pembelajaran terdiferensiasi, ya, atau sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik di sini. Nah, pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid,
bukan kita, bukan siswa yang mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti peserta didik. Jadi merdekanya itu gitu. Yang disebut dengan merdeka belajar itu bukan bebas sakarepe dhewek, anak-anak itu untuk bebas sakarepe nyontopan jago pan lain tidak. Mereka punya kemampuan, karakter, kompetensi sendiri-sendiri. Tugas kita menuntun anak itu dibawa kemana, diarahkan. Kalau sing seneng gambar, arahkan ke gambar. Ya, kalau memang kita sebagai guru adalah sebagai sistem among untuk menuntun. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ya, di sini. Ini secara terdiferensiasi. Lanjut, Bu. Nah, berikutnya nih, kita menuntut sebagai lanjut, Bu, untuk pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kenapa sih bedanya apa sih kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013? Hanya satu, di P5. P5 itu menekankan penguatannya dari profil pelajar Pancasila. Ya, nah ini lanjut yang kedua, ada itu pembelajaran dengan paradigma baru. Ini contoh penerapan di sekolah saya. Saya terkadang membimbing anak itu sesuai dengan saya bikin kelompok. Kemudian saya kadang pembelajaran saya lakukan di luar kelas. Kemudian pembelajaran saya ajak dengan bermain. Nah, tapi kompetensinya kena, tujuan pembelajarannya sama, tapi cara melakukan pembelajarannya berbeda. Gitu, lanjut, Bu. Ini contoh pembelajaran di kelas saya. Kemudian, nah ini contoh. Ini ketika saya tujuan pembelajarannya adalah anak-anak itu mengetahui tentang fungsi gaya. Saya ajak keluar untuk bermain bola. Kenapa bola itu bergerak kayak gitu? Nah, kalau ditendang berarti diberi gaya. Benda gerak, bisa bergerak, bisa membuat benda itu diam atau bergerak menjadi bergerak lagi. Saya lakukan langsung, yang lain mengamati. Oh iya ya, kenapa anak-anak? Nah, ini pembelajaran yang saya lakukan. Yang kedua, kemudian saya kadang ini pembelajaran matematika coba diklik. Nah, ini saya dengan misalnya saya menjelaskan penjumlahan. Nah, ini saya buat permainan ini Bapak Ibu. Jadi kelas itu buat sebelum masuk itu anak-anak semangat, suka misalnya. Nah ini anak bergerombol misalnya. Ini anak lebih tertarik. Nah, ini loh yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini anak-anak senang kalau seperti ini. Nah, yang kompetensi kita mengenal, anak bahagia. Gitu, Nah, itu lanjut, Bu. Nah, atau ini saya ajarkan dengan menyanyi dulu. Misalnya diklik dulu, Bu. Nah, ini saya ajak tujuan pembelajaran adalah mengukur sudut. Tapi anak itu saya buat nyanyian di YouTube juga banyak, buat nyanyi. Kemudian berikutnya kalau sudah ini saya suruh presentasikan dengan cara seperti itu. Ini contoh-contoh pembelajaran dengan paradigma baru yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Kemudian lanjut, Bu, materi yang berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin itu apa, Bu? Disiplin itu apa? Apa kita aturan? Kita harus taat pada aturan atau bagaimana? Nah, disiplin dalam budaya itu biasanya sok tertekan gitu, Nah, ini makna dari disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Biasanya kata disiplin kita menghubungkan dengan ketidaknyamanan.
kita sebenarnya di dalam hati itu mangkat awan kayak gitu nyaman sebenarnya, tapi karena kita disuruh disiplin jadi tidak nyaman, kan? Nah, padahal apakah itu yang disebut disiplin? Tidak, Bapak Ibu. Itu akan memberontak dalam diri kita karena kita merasa nggak nyaman. Nah, yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara itu apa sih disiplin? Ini adalah self disiplin, disiplin yang ada pada diri sendiri. Harus ada dorongan yang kuat dari dalam diri sendiri. Tapi itu kalau dilakukan terpaksa pun sama hasilnya. Tetap nggak akan tercipta disiplin karena merasa tidak nyaman juga. Nah, lanjut Bu. Kemudian disiplin itu sebenarnya seperti apa? Nah, ini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utama adalah disiplin diri, ya, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai kebajikan itu apa sih? Satu, menghargai orang lain, kemudian saling menghormati, rasa cinta kita kepada Tuhan kita. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi intrinsik itu ya motivasi bukan karena bukan karena terpaksa, bukan aturan. Oke, seperti itu. Lanjut Bu. Nah, ini disiplin. Disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran, ya, untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa penghargaan, tanpa istilahnya tanpa pamrih. Kita melakukan itu memang benar-benar di dalam diri sendiri. Lanjut Bu. Nah, ini misalnya di sekolah kami melakukan setiap pagi pukul 7 itu melakukan berdoa bersama di halaman. Positif nggak? Positif. Itu disiplin positif. Kemudian di dalam kelas kami melakukan pada siswa menerapkan untuk pembiasaan tadarus bersama. Nah, ini contoh-contoh disiplin. Kemudian ada, lanjut Bu, ada upacara, okay? Nah, ada upacara bendera yang kami lakukan setiap hari Senin. Itu menumbuhkan disiplin anak, membentuk karakter anak. Ya, kemudian anak-anak itu sering sakit kadang sering perutnya sakit atau apa. Nah, saya budayakan untuk setiap hari Sabtu itu untuk sarapan bersama di sekolah. Nah, itu tadi contohnya. Dan masih banyak disiplin-disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Yang ketiga, materi yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi adalah dorongan dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Ya, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini yang pertama adalah motivasi itu menghindari ketidaknyamanan atau dan hukuman. Yang kedua, nah ini biasanya motivasi itu gini, saya tidak boleh datang terlambat, ya, karena nanti akan dihukum. Nah, gitu nggih. Itu sebenarnya disiplin yang salah, ya, karena tidak nyaman karena adanya hukuman. Nah, inilah tingkatan terendah dari motivasi itu sendiri. Yang kedua, saya tidak boleh terlambat, saya harus datang paling pagi supaya saya dapat imbalan atau saya dapat penghargaan. Itu juga bukan disiplin yang dimaksud di sini. Kita tumbuhkan dari dalam diri sendiri. Dan yang ketiga adalah ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai kebajikan tadi, saya berarti harus saling menghormati. Saya begini, intinya begini, contoh saya sendiri, saya juga belum bisa menerapkan secara maksimal, tapi kita tadi sharing, saya tadi sampaikan gini, saya diangkat menjadi PNS itu sudah hal ini pertama dulu saya cerita dari awal dulu saya
berangkat dari D2 PGSD yang belum yang saya itu jarang berangkat kuliah. Ketika saya daftar CPNS, ijazah itu berlaku. Berarti jadi saya menjadi guru PNS ya, kayak gitu. Dengan seperti itu termotivasi dalam diri saya sendiri. Ya, kenapa saya nggak punya ilmu sama sekali kalau saya tidak kalau saya hanya menerima seperti ini. Jadi itu motivasi intrinsik, tidak ada ancaman, tidak ada imbalan, tapi kemauan yang ada dalam diri saya sendiri. Saya bertekad, saya sudah jadi guru, saya nggak mungkin mundur jadi PNS. Maka saya harus belajar untuk mempelajari bagaimana sih menjadi guru yang baik. Itu seperti itu. Intinya nilai kebajikannya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang menciptakan kita sampai di posisi ini. Kemudian kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di menjadi kewajiban kita. Kemudian lanjut Bu. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini peserta didik itu sebenarnya karakternya seperti apa sih? Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival ya. Bertahan hidup itu apa? Ya dengan makan, dengan pakaian, dengan tempat yang nyaman. Butuh nggak kita sebagai manusia? Butuh. Okay? Kita butuh manusia memiliki ini bertahan hidup. Yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging gitu ya. Nah, rasa aman, rasa sayang, siswa sama. Siswa juga manusia. Siswa kita di kelas butuh kasih sayang Bapak Ibu. Ya, siswa kita itu butuh disayang, butuh rasa diterima. Mungkin Bapak Ibu di kelas mengalami gini, ada anak yang dibully kayak gitu kan. Gimana caranya kita melakukan pendekatan? Anak itu memiliki rasa diterima, walaupun di kelas itu merasa nyaman, harus diberi kasih sayang gitu kan. Yang ketiga adalah penguasaan atau power. Kadang anak gini, saya harus menang, gitu ya. Saya harus juara 1. Itu sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Anak itu saya harus menjadi juara. Nah, kita semua manusia itu memiliki kebutuhan atau power itu, penguasaan. Berikutnya ada kebebasan atau freedom. Oke. Kita harus anak itu bebas, ya, memiliki bebas. Mau ada yang anak sibuk dengan kesibukannya sendiri, misalnya dengan sibuk dengan mainannya sendiri. Dia sibuk dengan kemauannya sendiri, lari-lari, senang bernyanyi, itu memiliki kebebasan. Ini kita juga harus memahami ini. Berikutnya ada kesenangan, ya. Senang mengoleksi barang-barang, senangnya bermain mobil-mobilan. Kalau yang marah sekarang main lato-lato, tapi ada juga yang nggak suka kan gitu kan. Itu memiliki kesenangan sendiri. Lanjut, itu yang keempat, ada 7 kayaknya pada ngantuk Kayaknya ngantuk Ini 5 kebutuhan, ada survival, love and belonging, power, fun, dan freedom. Ini Nah, kemudian ini kebutuhan dasar manusia. Ngantuk Bapak Ibu. Ngantuk. Dulu, permainan dulu biar gak ngantuk. Udah jam 11 Lanjut, 5 posisi kontrol manusia. Ini guru ini Bapak Ibu. Kita itu sebagai apa sih? Ada 5 penghukum. Nah, nanti Bapak Ibu akan tahu kita yang sih ini apa ya, anak bocah orang garaper apa ya kayak gitu. Berarti saya sebagai apa kedudukan saya gitu ya. Pokoknya ini, kenapa sih kamu datang terlambat kayak gitu? Lagi-lagi terlambat. Coba sana membersihkan WC, menghukum. Nah, itu membuat anak gimana? Konsekuensi anak bagaimana? Dendam. Betul, dendam. Anak itu seumur hidup. Ya, seumur hidup akan kelingan, akan teringat. Nah,
Iya, yang pernah digebuk di Pak Guru kayak gitu ya, karena orang garap PR. Saya aja yang SMA Bu, saya pernah tidak garap PR, SMA dikongkon ngadeg nang ngarep, kongkon menerjemahkan bahasa Inggris, orang bisa ngadeg sama istirahat. Pernah Bu, kelingan sampai sekarang. Tapi nah, ini berarti kenapa kamu datang terlambat? Nah, ini anak itu mematuhi tetapi merasa dendam. Berarti rasanya kayak apa kayak gitu ya. Nah, posisi yang kedua, coba ini penghukum ya. Orang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem. Ikuti aturan yang ada di sekolah ini. Aturannya begini, yo kamu harus begini. Terkadang merasa tidak nyaman, itu bukan kebutuhan dasar manusia yang fun tadi. Ya, tidak bukan kesenangan ya gitu. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Rasa bersalah. Ada anak, contoh anak yang melakukan sebuah kesalahan tadi datang terlambat. Ya, kamu itu, nah ini kalau pembuat bersalah itu berarti tidak meninggikan suaranya. Kalau penghukum meninggikan suaranya. Tapi kalau pembuat bersalah itu tidak meninggikan suaranya. Intinya gini, membuat anak itu, kamu kenapa? Kok datang terlambat lagi terlambat. Nah itu, kamu tuh benar-benar buat ibu kecewa. Nah itu anak sudah merunduk, merasa bersalah gitu ya. Ini posisi kita. Nah berikutnya, biasanya kayak gitu, merasa bersalah. Konsekuensinya anak menjadi merasa bersalah. Nah yang ketiga, guru sebagai teman. Biasanya ini tidak pernah kalau sebagai teman itu merangkul, ya udah nggak apa-apa, duduk dulu, nggak apa-apa. Alasannya kenapa terlambat kayak gitu, merendah, lebih akrab. Tapi konsekuensi ada segi positif, ada negatifnya gitu. Negatifnya apa? Anak itu cenderung anak itu akan cenderung suatu ketika tidak dibantu oleh gurunya, diginin guru orang bantu nyomani ya kayak gitu, atau mungkin melakukan kesalahan lagi. Positifnya dengan gurunya lebih dekat, lebih akrab gitu. Yang keempat ada posisi guru itu sebagai manajer. Sebagai manajer atau ini sebagai pemantau dulu. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Misalnya gini, tidak ditegur, tidak dirangkul, tidak dikasih tahu, tapi delem. Kayak siapa ya? Anak-anak yang pada datang terlambat. Berarti langsung nilainya dikurangi. Memantau, hanya membaca aturannya terlambat kayak gitu. Tapi tidak menegur atau apa. Ini konsekuensinya, konsekuensi psikologisnya nanti anak mengulang lagi ya gitu ya, karena tidak ditegur. Kemudian yang kelima adalah sebagai, maaf ini salah gitu berarti gitu. Yang kelima itu adalah sebagai manajer, bukan sebagai teman tadi sudah gitu. Sebagai manajer, posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya. Misalnya gini, anak tidak mengerjakan PR, nggak apa-apa, misalnya dibiarkan saja. Tapi nanti ketika di di jam istirahat dipanggil. Ini yang penyelesaian tadi, yang materi ke-7 tadi, yaitu restitusi. Ini mempertanggungjawabkan. Tapi anak diajak kerjasama nih. Maksudnya, kamu kenapa tadi diam saja, nggak mengerjakan PR, Bu? Ya sudah, kalau tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya apa ya? Saya mau mengerjakan di luar, Bu. Boleh nggak mengerjakan di luar? Nyaman nggak anak? Kayak gitu. Kalau itu menjadi sama-sama konsekuensinya apa? Itu manajer. Berarti menyerahkan keputusan kepada anak itu sendiri dengan rembugan, intinya musyawarah. Itu posisi kita untuk mencari solusinya sendiri, bukan kita. Kamu harus bersih WC, kamu harus lari 10 kali putaran. Itu kan hukuman. Nah, kalau ini anak menyelesaikan sendiri, silakan. Kayak gitu. Iya, bukan tawar menawar, tapi kamu pengennya apa? Kalau anak itu misalnya nyaman,
Yo, silakan. Konsekuensinya apa? Nah, materi yang berikutnya ini adalah keyakinan kelas. Nanti kita akan hubungkan di sini. Posisi kita sebagai manajer kita akan hubungkan dengan materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, ini tadi contoh posisi kontrol ya. Nah, ini misalnya siswa datang terlambat sebagai penghukum, berarti guru itu harus meteng-teng di situ, mendelik, biasanya kan gitu. Ngapa maling sih, kamu lagi kayak gitu. Itu berarti penghukum. Wes untuk kali ini tidak ada maaf, lari 20 meter lah itu misalnya ya, lari 20 kali putaran kayak gitu ya. Nah, tapi kalau itu guru kelas nggak boleh, tapi guru olahraga boleh. Kenapa? Kamu terlambat pelajaran saya ya pas olahraga. Coba lari 10 putaran, boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa sih boleh diperbolehkan? Karena jam olahraga. Berarti anak itu terlambat di pemanasan. Oleh guru disuruh pemanasan sendiri. Nah, itu intinya. Jadi harus sesuai dengan kondisinya. Tidak boleh pelajaran matematika terlambat dikongkon bersih WC. Itu nggak boleh. Itu namanya hukuman. Nah, berikutnya membuat merasa bersalah. Tadi sudah contohnya ya. Ini tidak usah lanjut Bu. Next saja ya. Nah, berikutnya ada. Nah, di sini keyakinan kelas. Maaf ya Bapak Ibu mungkin sering memajang aturan kelas gitu ya. Atau kesepakatan kelas. Itu kita rubah dengan paradigma baru tadi. Yang betul adalah keyakinan kelas, bukan aturan. Bukan aturan, tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, mengapa kok keyakinan kelas? Nah, saya sudah mempraktekkan di kelas saya. Asik Bu, anak-anak itu kita bukan anak-anak kalian pengen apa ya? Pengen pengen kelas kita seperti apa? Boleh makan minum Bu, boleh, tapi asal tidak mengganggu. Misalnya, Bu nggak harus jaga kebersihan Bu, boleh. Tampung saja dulu. Anak-anak itu ajak berdiskusi. Anak-anak ajak di awal pembelajaran baru, misalnya semester awal ya. Kita buat kesepakatan dulu. Kesepakatan itu nanti akan menjadi keyakinan. Ya. Nah, ini contoh ini, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm? Alah lu ngaper iki, ora sanggup helm. Betul nggak kalau seperti itu? Kenapa? Kenapa salah? Bukan tidak menyalahi aturan Pak, tapi apa? Helm itu bukan karena aturan ya harus pakai helm. Kita yakin di dalam diri kita pakai helm adalah untuk menjaga keselamatan, bukan untuk mematuhi aturan. Gitu, nggih. Kenapa kita tidak memakai masker? Nggih, memakai masker. Lah, tutupi durung listrikan biasanya gitu. Itu supaya terhindar dari COVID kan gitu. Itu aturannya bukan orang yang mlebu kudu nganggo masker, padahal di dalamnya itu ada amanat, ada makna tersendiri gitu. Nah, itulah keyakinan. Nah, lanjut Bu, keyakinan kelas itu kayak apa sih? Nah, kita ajak anak-anak nih bentuk keyakinan kelas itu. Ya, nanti kita praktekkan bersama-sama di sekolah masing-masing. Yuk praktek buat keyakinan kelas itu seperti apa. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci. Peraturan itu biasanya gurunya sing gawe ya. Tidak boleh datang terlambat. Disepakati nggak sama anak-anak. Kalau tidak, nggak usah. Ya, harus ada musyawarah antara guru dengan siswanya, rembugan. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, nggak usah banyak-banyak. Kesepakatan kelas, kalau dulu belum ada kurikulum merdeka, belum ada pembelajaran dengan paradigma baru, itu kan kayak kesepakatan kelas itu ya, banyak banget. Bu, yang terlambat denda, yang tidak pakai denda Rp1.000 kayak gitu gitu. Nah, itu kalau memang itu nyaman di anak-anak, tidak apa-apa, itu menjadi keyakinan kelas. Kemudian, nah nih yang dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas
hendaknya berkontribusi. Si ini pengen apa, si ini pengen apa, pengen apa, pengen apa. Nah, nanti kemudian keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk yang positif. Misalnya tadi boleh makan dan minum, Bu, atau libur 1 tahun ada, Bu, yang kayak gitu, ada yang apa gini, disuruh membuat kepengen ke sekolahnya kayak apa sih, libur 1 tahun kayak gitu ada. Positif enggak? Berarti enggak boleh, walaupun itu banyak yang positif gitu, Kemudian lanjut, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, misalnya kadang ini, saya kemarin praktek di anak-anak, Bu, saya tahu mau nulis itu tidak boleh memanggil nama orang tua. Kadang kan wadan-wadanan ngundangnya wong tuane ya, kayak gitu ya. Misalnya wong tuane wis selamat ya, wis selamat kayak gitu, Itu ada anak yang menginginkan, berarti dia tidak nyaman kan di kelas. Nah, nggak apa-apa, tulis saja. Bu, saya tahu kadang kelasnya kotor, pengen ditulis supaya menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Boleh, sesuka anak nulis, tidak usah dipaksa. Baru nanti kita rumuskan menjadi beberapa poin gitu, Lanjut nanti ditinjau kembali. Nah, keyakinan kelas itu bersedia meninjau orang mau kue kelas 4 setahun ya kue terus, bisa semester 2 ganti. Kalau sudah berjalan bisa diganti. Keyakinan kelas itu bisa menjadi keyakinan sekolah. Ya, di sekolah juga bisa mendisiplinkan, buat kesepakatan. Nur sewu nggih Bapak Kepala Sekolah. Ini kalau misalnya di awal awal tahun misalnya, Bapak Kepala Sekolah boleh untuk rembukan dengan teman-teman guru untuk membuat keyakinan, berarti keyakinan sekolah. Misalnya kita sepakati untuk kepengennya seperti apa, sepakat saja dengan guru-guru yang terlambat, misalnya guru kayak saya sering terlambat, misalnya itu di 3 kali terlambat ditegur atau gimana kayak gitu, atau mungkin itu karena sudah menjadi keyakinan, berarti kita nanti ada motivasi intrinsik di dalam. Jadi tidak apa jari guru-guru baik. Non sewu kepala sekolah posisinya juga sebagai manajer. Manajer berarti rembugan dengan bapak ibu gurunya. Kita pengen sekolah kita jadi apa ya, kayak gitu. Yuk disepakati bersama. Mulai hari Senin, yuk pengennya apa? Saya kalau datang pagi nggak bisa karena jauh bersama, punya anak kecil, punya bayi misalnya. Tapi positif tidak, kan gitu, ditinjau, walaupun mengusulkan tapi ditinjau. Sepakati saja kalau memang jam 7 masuk ada guru yang tidak bisa, sepakati saja 7:10 7:15 itu sudah harus sudah. Jangan disepakati 7:15 datangnya 7:30. Nah, itu sudah melanggar keyakinan kelas gitu, Nanti akan jadi nyaman di sekolah, itu nyaman. Berikutnya, nah ini cara membentuk itu kayak apa sih, kayak gitu. Langsung saja ke siswanya saja, Bu, contoh siswa, langsung ke slide berikutnya saja. Ini caranya kayak apa? Kalau teori-teori biasanya orang kelalen kayak gitu, nanti sampai rumah kelalen. Nah, ini contohnya. Ini kemarin ini, Bu, terus terang saya buat video itu kemarin. Karena ya salah satunya jadi salah satu tugas saya membentuk keyakinan kelas. Itu saya melakukan di kelas ini meminta anak-anak itu agak dicepatkan, nggak apa-apa, Bu, digeser gitu. Nah, ini saya bentuk keyakinan kelas. Ini anak-anak menginginkan seperti apa? Tak bagi ini kertas flip card gitu, bisa nggak, Bu, dicepatkan sedikit, Ben? Ini kan pembukanya. Saya siapkan kertas merah itu yang di papan tulis, adanya kertas merah ya waktu kemarin. Ini memulai awal saya buat videonya awal dari pembelajaran, kemudian saya buat membentuk keyakinan kelas. Sebelumnya saya jelaskan dulu keyakinan kelas itu apa. Akhirnya anak-anak senang, Bu. Bapak Ibu sepakat, senang.
saya pengennya kayak gini, saya pengennya kayak gini. Nah, nanti setelah saya jelaskan, saya bagi kertas split card seperti ini. Seperti ini yang tempel kayak gitu, nggih. Nah, itu cepetan. Ini malah. Nah, caranya kembali ke yang tadi. Sebentar nih. Nah, ini videonya. Nanti kita bisa mempraktekkan. Nah, setelah saya jelaskan, di video ini saya. Nah, ini anak-anak saya suruh nulis di kertas masing-masing. Kalau yang sudah selesai silakan ditempel di kertas itu. Kalau sudah ditempel masing-masing, kemudian baca satu-satu. Anaknya tak suruh maju, baca apa, kita rumuskan. Misalnya kelas harus bersih, harus membuang sampah di tempat sampah, kayak gitu. Itu kan satu, merumuskan satu yaitu menjaga kebersihan. Gitu nggih. Lanjut gini nggih, nanti dirumuskan. Kemudian terakhir setelah dirumuskan itu kemarin dari 25 siswa yang nempel kayak gitu dirumuskan menjadi 4 saja. Hadir tepat waktu, menjaga kebersihan, menghargai teman, dan yang terakhir apa ya kemarin ada 4. Nah setelah itu sudah sepakati, tak suruh tanda tangan. Bu, orang bisa tanda tangan, akhirnya tak suruh cap jempol, ya, pakai stempel kayak gini, tempel kayak gini. Ini lagi badannya tempel, berarti sepakat, artinya sepakat. Nah hasil itu nanti ditempel di yang mudah dijangkau anak, yang sekiranya aja nemburi Bu di depan. Anak masuk lihat datang tepat waktu seperti itu. Jadi tidak tidak di belakang, tapi di keyakinan itu ditempel di depan. Ben anak itu melihat. Yang berikutnya Bu coba di next aja Bu. Di slide-nya ini. Nah ini yang terakhir, materi terakhir. Ini saya sudah lebih dari 1 jam apa? Yang berikutnya adalah pendekatan restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan. Restitusi itu apa ya? Restitusi itu ada segitiga restitusi itu ya. Kita menstabilkan identitas nih, bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki hubungan. Nah sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita biasa kalau udah lagi istirahat, kita mendengar anak Bu, si pian gelut kayak gitu ya. Ya kan, sering teman, ya kan gelut bisa ditumpah kenteng-kentengan kayak gitu kan. Biasanya kan sampai raine merah, mau ketemu maning dendam lagi kepengen. Gimana caranya untuk menyelesaikan seperti itu? Kita tidak boleh memarahi yang saya gitu. Kita nggak boleh memarahi, kita selesaikan bersama. Memperbaiki hubungan supaya si A dengan si B itu baik lagi hubungannya. Seperti apa? Nah, ini dengan memperbaiki hubungan, kemudian ditawarkan, bukan paksaan. Pokoknya kudu minta maaf, nggak bisa. Tawaran, bukan dipaksa, gitu. Ditawarkan. Sudah dijagongna lorone atau satu-satu nggak apa-apa, dijagoni. Misalnya ini, kita sudah membuat keyakinan kelas ini. Misalnya gini, apa yang kamu lakukan tadi di sekolah, di kelas tadi, kok kenapa sampai seperti itu? Iya Bu, yang gelut karo kayak sih madani, orang sih bukan kadang masih gelut kayak gitu, masih tukaran ngomong kayak gitu. Dan sudah, kira-kira apa yang kalian lakukan benar apa salah, kayak gitu. Kita tawarkan aja, kita perbaiki hubungan. Benar apa salah?
salah Bu. Nah kalau sudah keyakinan kelas apa di kelas, keyakinan kelas di kelas kita apa coba? Kita harus menghargai teman. Nah kan anak tahu sendiri, menstabilkan identitas, kemudian menyampaikan keyakinan kelas itu apa. Nah kalau sudah konsekuensinya apa? Mereka sendiri ditawarkan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi, menyelesaikan solusi bersama. Pendekatan restitusi ini coba Bu slide berikutnya. Konsep disiplin yang gagal. Biasanya kita mendisiplinkan pengerasanya udah di guru kue, ya wis bener kayak gitu kan. Tapi ini ada konsep penerapan disiplin yang gagal. Yang pertama sebagai penghukum. Menyiksa tidak, menyiksa anak gitu, menyiksa, membuat anak itu dendam, menghukum, gitu. Kemudian menyakitkan, jadi nggak bisa, pokoknya harus begini, itu nggak itu akan mendisiplinkan anak yang gagal tadi. Karena apa? Anak itu nanti akan timbul dendam, menyakitkan, tidak nyaman, kemudian murid menjadi takut, kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahan akhirnya. Ayo mau sampai sing jikot duwite siki, pasti menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Kita takut dihukum gitu ya. Nah kemudian penghargaan. Sebenarnya kalau kita di sekolah di kelas kita, saya pinter dinaik duit 1000, saya pinter dibagi jajan. Sebenarnya itu disiplin yang gagal. Berarti bukannya nggak boleh, tapi gagal Bu. Kenapa sih kok gagal? Lah berarti anak itu berusaha karena harapannya pengen oleh jajan. Itu kok apa? Iya. Padahal menarik perhatian ya, menarik perhatian itu, motivasi buat kita. Tapi itu pendisiplinan yang gagal, yang benar, yang seperti apa sih? Yang sukses berarti sih kayak apa? Lanjut Bu. Saya sukses sih kayak apa ya? Nah ini konsep yang ini ada konsekuensi dan restitusi. Tadi sudah nggih, konsekuensi itu berarti konsekuensinya apa? Kalau guru matematika ada siswa yang tidak mengerjakan PR tapi disuruh lari di lapangan 10 kali, itu namanya hukuman, bukan konsekuensi. Tapi kalau pelajaran olahraga boleh. Okay. Misalnya gini, dulu saya waktu zaman SMA kalau terlambat upacara itu disuruh menulis teks proklamasi sebanyak 50 kali, kadang satu buku harus penuh teks proklamasi. Itu pendisiplinan yang gagal. Okay. Itu hukuman, bukan konsekuensi. Konsekuensi itu berarti penguatan jangka pendek, perlu secara berkelanjutan. Nah kemudian restitusi tadi penawaran kepada anak mencari solusi bersama-sama. Penerapannya dengan segitiga restitusi. Lanjut Bu, penerapannya ini penerapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, itu menstabilkan identitas. Tanya, tadi apa yang kamu lakukan? Saya Bu tidak mengerjakan PR. Nah, salah nggak? Gitu ditanyakan. Nah, kemudian semua perilaku memiliki alasan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Semalam nonton Piala Dunia kelalen. Nah kayak gitu kan, biasanya gitu kan, kita harus tahu alasannya apa yang dilakukan anak itu, bukan semata-mata kita sebagai guru langsung orang jarang PR hukum gitu. Tapi ditanya, kemudian menanyakan keyakinan kelas kita itu apa? Ya, disiplin misalnya, kita harus datang tepat waktu, atau kita kan ada kayak sih orang jarang PR di keyakinan kelas kita apa kan yang tadi sudah dibentuk. Gitu kan Bapak Ibu, itu 7 materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya.
Di kelas saya ini saya contohkan ada anak yang terlambat masuk kelas dan membuang sampah di kelas. Kadang anak-anak melayu-melayu wis mlebu sampai dibuang kayak gitu. Ini contoh penerapannya. Nah ini yang saya contohkan ini Ishak Pak, cucunya Pak Pak. Nah ini saya suruh ini loh keyakinan kelas kita seperti aja belah buktinya. Nah yang di atas nah ini kan melakukan kesalahan di kelas ini ada apa-apa didiamkan saja. Tidak usah langsung dicoba. Anak-anak itu dimarahi di depan teman-teman itu malu, ya kan? Ditegur di depan itu malu, merasa tidak nyaman. Jadi tidak usah langsung dimarahi di tempat itu, tidak usah. Ayo buang dulu, jangan kayak gitu. Itu merasa kancane kan kayak gitu ya. Itu malu, merasa nanti dendam tadi. Nah ini melakukan ini kemudian penyelesaiannya bagaimana? Saya panggil ke kantor, saya tanya dengan segitiga restitusi tadi ya, kenapa melakukan kegiatan itu seperti itu. Nah kemudian bagaimana maksudku ini penyelesaian dengan segitiga tadi menstabilkan. Ini tak suruh tadi kamu melakukan kesalahan sudah diselesaikan bersama-sama. Terus bagaimana? Perasaan kamu bagaimana? Tak suruh mengungkapkan seperti itu, suruh mengungkapkan saya tadi melakukan kesalahan, tapi Bulva tidak marah, saya malah diajak bersama-sama untuk mencari penyelesaian, kayak gitu. Jadi anak itu memperbaiki hubungan kayak gitu. Nah itu seperti itu, itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan budaya positif ini mari Bapak Ibu kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang paling utama yang harus kita lakukan setelah mengetahui seperti ini sama seperti saya Bu, refleksi pada diri sendiri. Nyong ini jadi guru kayak apa ya kayak gitu. Nanti Bapak Ibu yang sedang proses mengikuti guru penggerak nanti akan ada gitu. Tapi ini memang harus seperti ini gitu. Ini harus didesimasikan ke minimal 10 orang. Itu saja gitu. Monggo barangkali ada yang mau bertanya dari materi yang tadi saya sampaikan. Kayaknya kan dengar sembari ngantuk-ngantuk gitu. Mari bantu kira-kira yang saya sampaikan ini masuk apa enggak sih Bu? Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan apa yang saya peroleh lebih dulu. Mohon maaf saya bukan berarti budaya positif yang saya sampaikan di sini bukan berarti saya sudah 100% melaksanakan di sekolah, belum. Tapi kita berbagi pengalaman. Biasanya sok karena terpaksa dulu. Tapi lama-lama jadi biasa. Tapi memang gitu, harus ada motivasi intrinsik ya ada dalam diri kita. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Barangkali mau bertanya monggo. Ini terkait dengan kaitan dengan masalah ini memang baru-baru ya Bu ya. Sehingga kayak generasi yang sudah generasi saya kadang-kadang masih terbawa lama sehingga kadang-kadang kan karena baru-baru sehingga kan lain dengan yang tadi aturan kan. Ya otomatis masih yang nyambung itu. Iya, sehingga ketika saya mau menuju ke situ kadang-kadang masih terbawa oleh yang lama gitu. Oke Bapak, pelan-pelan. Pelan-pelan. Mungkin Pak Sigi sudah mempraktekkan ya Pak? Sudah. Nyatanya apa? Saya dengar saya ini gurunya makan tes kabeh. Caranya gimana Pak? Dipanggil satu-satu, berarti penerapan segitiga restitusi tidak di depan umum, ya Pak, tidak di depan umum. Itu karena menyakitkan Bapak, jadi ditegur saja, satu-satu itu jadi motivasi. Nyatanya berhasil ya Pak. Oh berarti berhasil ya. Berarti nih Pak Sigit sudah mempraktekkan yang menjadi budaya positif kelas menjadi budaya positif sekolah. Biasanya kayak Pak ini sekarang kalah oleh lah gini
Kayak saya sendiri, saya juga lah kayak deweke ge mangkate gasik ya. Yang itulah kan tadi yang saya sampaikan. Semua yang saya sampaikan itu tidak 100% juga saya melaksanakan, tapi ayolah Bapak Ibu bersama-sama untuk ini. Saya kan udah memahami, oh jebulane budaya positif seperti ini, dan pengalaman saya yang sudah praktekkan di kelas seperti itu nggih Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak pelan-pelan karena kita membutuhkan kolaborasi Pak. Mungkin monggo Bapak. Berkaitan dengan restitusi, terus kita sudah memanggil secara personal, tapi semua itu belum bisa dilaksanakan. Orang itu bagaimana untuk tidak lanjut. Oke, kita sudah melakukan segitiga restitusi. Contoh kesalahannya itu berat banget ya Pak, misalnya besok lagi diulang lagi, besok lagi diulang lagi. Saya yakin Bapak, kalau misalnya anak-anak itu bolak-balik dipanggil, izin lama-lama, gitu kan? Nah, kalau memang permasalahannya itu permasalahan yang berat, itu kita bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru BP kalau di SMP, SMA bisa berkolaborasi dengan orang tua. Jadi tidak diselesaikan sendiri. Kalau pas kita sendiri menyelesaikan, kita bisa bekerja sama dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru BP, atau mungkin guru senior, atau mungkin kira-kira yang di sekolah ini sing dianu sapa kayak gitu. Biasanya kan ada guru yang kalau pokoknya wedi kayak gitu misalnya nanti minta bantuan. Ini kan untuk mendisiplinkan anak, bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Ngaten Bapak. Itu menurut apa yang saya pahami. Kayaknya betul apa enggak gitu Pak Sigit? Betul. Kolaborasinya kayak gitu gitu. Ya, seperti itu. Mungkin yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak bisa nanti saya tanya ke fasilitatornya gitu. Nah ini nanti kami juga masih jadwalnya tanggal 8 gitu. Tanggal 7 itu ada pendampingan individu. Pendampingan individu itu kita nanti disuruh untuk berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan guru yang lain ya Pak, dengan guru yang lain. Pada saat pengajar praktek data kita disuruh berdiskusi untuk merumuskan visi sekolah. Nah, merumuskan visi sekolah artinya memprakarsai kemajuan. Sebenarnya sekolah kita kok dari tahun ke tahun kok kayak gini terus. Nah, kayak nggak ada perubahan. Nah, kita sebagai guru penggerak untuk memprakarsai perubahan. Kita 5 tahun, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kepengennya sekolah yang seperti apa? Kita berdiskusi, nggak bisa menentukan kepala sekolah saya pengen seperti ini, nggak bisa. Harus dengan berkolaborasi dengan semua warga sekolah dengan meninjau lingkungan. Itu seperti itu. Insya Allah nanti saya jadwalnya tanggal 7 Bapak, tanggal 7 ada diskusi tentang prakarsa. Saya melibatkan semua guru. Mudah-mudahan kami bersama Pak Sigit di sini ya, karena Bu Riza itu sudah sebenarnya untuk kegiatan hari ini saya sudah sampaikan ke Pak Sigit, sudah sampaikan ke Bu Riza. Ben saya itu sejam orang ngoceh terus, yuk bersama-sama. Ada 7 materi dibagi 3 kayak gitu. Tapi dari Mas Sigit kan tapan sekolahan dewek kayak gitu. Supaya mungkin masa sosialisasi di sekolah tidak, di sini mungkin kepengen ngandani tapi secara halus ya Pak ke guru-gurunya, mungkin seperti itu. Bu Riza jarene kepengen di sekolah sendiri juga. Nah, di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan menyita waktu, kemudian terlalu ngoler-ngoler mungkin atau mengalami ketidaknyamanan Bapak Ibu. Mohon maaf yang setulus-tulusnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.